Pernah nggak sih ngerasa kayak tenggelam di lautan data riset? Kita semua pernah kok. Nah, kali ini kita akan bongkar tuntas caranya gimana mengubah data yang kelihatannya berantakan banget menjadi sebuah kesimpulan yang solid dan yang paling penting, kredibel. Oke, bayangin deh. Anda baru aja selesai wawancara, observasi, ngumpulin dokumen, dan sekarang di depan Anda, wih, ada segunung transkrip sama catatan lapangan. Pertanyaannya, lalu apa? Gimana caranya tumpukan data ini bisa jadi sebuah jawaban? Nah, ini nih tantangan klasik yang dihadapi hampir semua peneliti kualitatif. Tapi tenang aja, ada kok metode yang sistematis buat menaklukkan gunung data itu. Kita akan bedah langkah-langkahnya satu persatu, mengubah kebingungan jadi kejelasan. Yuk, kita mulai. Pertama, kita samakan persepsi dulu ya. Penarikan kesimpulan itu bukan sekadar bikin rangkuman loh. Ini adalah tahap puncaknya. Disinilah kita menafsirkan makna, menguji kebenaran temuan, dan akhirnya menyusun argumen final dari riset kita. Anggap aja ini garis finish dari perjalanan riset Anda. Sekarang, coba anggap diri Anda seorang detektif. Di depan Anda ada banyak banget petunjuk yang berserakan. Nah, fase pertama ini adalah tentang mengorganisir semua petunjuk itu. Mengubah data yang tadinya riuh, jadi sesuatu yang rapi dan terstruktur. Jadi, proses analisisnya itu punya 3 aktivitas utama yang jalan barengan. Pertama, ada reduksi data, ini soal menyaring. Kedua, display data, ini soal menata. Dan ketiga, penarikan kesimpulan, ini soal menafsirkan. Oke, kita bedah satu persatu ya. Langkah pertama, reduksi data. Ini bukan berarti kita buang-buang data ya, tapi lebih kayak menyaring dan memfokuskan. Jadi kita pilih, kita sederhanakan, dan kita ubah data mentah yang tadinya seabrek itu jadi potongan-potongan informasi yang lebih gampang diolah. Misalnya jadi tema atau kategori. Coba lihat contoh data mentah dari sebuah observasi kelas ini. Kalimat-kalimat ini kan deskriptif banget ya, tapi masih terasa acak, belum ada strukturnya. Nah, inilah keriuhan yang saya maksud tadi. Terus, gimana cara kita merapikannya? Dan tada, lihat prosesnya. Data mentah yang tadi kita lihat, sekarang dipecah dan dikelompokkan ke dalam tema yang jelas. Ada tantangan awal, ada strategi guru, dan ada dampaknya. Jauh lebih rapi kan? Dari sini nih, polanya mulai kelihatan. Oke, setelah datanya disaring, langkah selanjutnya adalah display data. Tujuannya apa? Simple, untuk menyajikan informasi yang sudah terorganisir tadi dalam sebuah format visual. Bisa pakai matriks, bagan, atau tabel, supaya pola dan hubungan antar tema jadi kelihatan jelas banget. Coba lihat, gimana data tadi ditampilkan dalam matriks sederhana ini. Kita bisa langsung lihat alur ceritanya loh. Ada masalah di awal, terus ada intervensi dari guru, dan kemudian kelihatan deh dampaknya. Pola sebab akibatnya jadi mulai kebayang kan? Nah, ini dia bagian yang paling seru. Setelah melihat data yang sudah tertata rapi, kita mulai bisa menghubungkan titik-titik. Inilah yang sering disebut momen aha buat peneliti, di mana kita mulai melihat makna di balik pola-pola yang muncul. Berdasarkan data yang sudah kita tata tadi, sebuah kesimpulan awal atau hipotesis mulai terbentuk. Contohnya, si peneliti menafsirkan, oh, ternyata strategi yang terstruktur dari guru ini jadi kunci yang bikin kolaborasi siswa meningkat. Tapi, pertanyaannya, apa temuan ini sudah pasti benar? Tentu saja belum. Sekarang kita masuk ke tahap yang super krusial, verifikasi. Disinilah kita uji kesimpulan awal kita tadi. Kita periksa dari berbagai sudut untuk memastikan argumen kita itu kokoh atau bisa dibilang anti peluru. Jadi poin pentingnya ini, verifikasi itu yang membedakan kesimpulan ilmiah yang kuat dengan firasat atau asumsi doang. Tanpa tahap ini, temuan kita sehebat apapun kelihatannya bisa langsung goyah kalau ada yang nanya kritis. Proses inilah yang memastikan temuan kita itu benar-benar berakar pada bukti. Terus gimana caranya? Ada beberapa teknik kunci nih. Kita bisa lakukan triangulasi sumber, yaitu bandingin data dari guru, siswa, sama dokumen. Bisa juga member check alias nanya balik ke partisipan. Atau diskusi sama sesama peneliti dan ngecek lagi polanya konsisten nggak sih di semua data. Coba deh kita fokus ke triangulasi. Ini salah satu teknik yang paling ampuh. Gampangnya gini, bayangin Anda lihat sebuah patung. Kalau cuma dari depan kan nggak lengkap. Anda harus lihat dari samping, dari atas, baru dapat gambaran utuhnya.
Nah, itulah triangulasi. Jadi kita bandingin nih apa kata guru, terus kita lihat hasil observasi siswa, cek juga dokumen proyeknya. Kalau semua sumber ini nunjukin hal yang sama, wah, temuan Anda itu kuat banget, bukan sekedar kebetulan. Setelah melewati proses reduksi, display, dan verifikasi yang ketat, barulah kita sampai di tujuan akhir misi penelitian ini, yaitu merumuskan sebuah kesimpulan akhir yang kredibel. Ingat ya, ada 2 syarat utama buat sebuah kesimpulan yang kuat. Pertama, kesimpulan itu harus menjawab langsung pertanyaan penelitian kita di awal. Kedua, setiap klaim di dalamnya itu harus, wajib, didukung penuh oleh bukti-bukti yang sudah kita saring dan tata dengan rapi. Dan inilah contoh hasil akhirnya. Coba perhatikan bahasanya. Lugas, percaya diri, dan spesifik banget. Kesimpulan ini nggak cuma bilang ada peningkatan, tapi juga ngejelasin gimana peningkatan itu terlihat, yaitu dari pemerataan peran, interaksi, dan kualitas hasil. Keren kan? Kuat banget kesimpulannya. Jadi, kita udah lihat ya seluruh perjalanannya. Mengubah data kualitatif menjadi kesimpulan itu bukan sihir, tapi sebuah proses kerja detektif yang sistematis. Mulai dari petunjuk yang acak, lewat penyaringan dan penataan yang cermat, sampai akhirnya jadi sebuah argumen yang gak perbantahkan. Nah, sekarang giliran Anda buat refleksi. Baik Anda seorang mahasiswa, peneliti, atau mungkin profesional yang sering berurusan sama data kualitatif, coba deh pikirkan bagaimana kalau kita terapkan langkah-langkah sistematis ini. Seberapa jauh ini bisa bikin argumen dan laporan Anda jadi jauh lebih kuat dan meyakinkan?